بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga mengangkat derajat kita dengan ilmu dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Kitab Tauhid di Fadilati Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah. Dan kita sampai pada bab al-iman bil yaumil akhir. Dan kita sudah membahas terkait dengan definisi dari al-imanu bil yaumil akhir. Salah satunya adalah mengimani adanya kiamat, kemudian tanda-tandanya, kemudian kita mengimani tentang yaumul ba'ts. Kemudian kita juga sudah membahas sebelumnya terkait dengan tanda-tanda kiamat kubra dan juga tanda-tanda kiamat sughra. Dan kita pada malam hari ini muallif rahimahullah di sini menjelaskan tentang hayatul ba'ts, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah diwafatkan. Qala al-muallif rahimahullah hayatul ba'ts ba'da ma'rifatu adillatul ba'ts nushiru huna ila hayatih. Setelah kita mengetahui dalil-dalil dibangkitkannya manusia, maka di sini kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana mereka itu dibangkitkan. Wa huwa annahu ba'da an-nafkhatul ula fi sur, katanya. Dan setelah sangkakala pertama kali ditiupkan dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mati. Nah, tiupan yang pertama ini kurang lebih katanya yamkuthuna muddatu qabla al-ba'ts kama jaa fil hadithi al-muttafaq ala sihhati min riwayati Abi Hurairah. Dan masa atau jeda antara tiupan pertama kemudian tiupan yang kedua, antara seluruh makhluk itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jedanya itu pada tiupan yang kedua, yaitu sebelum dibangkitkan, sebagaimana dalam hadis yang disepakati kesahihannya, sebagaimana dalam riwayat Abi Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, ma baina nafkhataini arba'un. Di antara dua tiupan itu jaraknya kurang lebih 40. Qalu, kemudian mereka bertanya, ya Aba Hurairah arba'una yauman, apakah yang dimaksud itu
adalah 40 hari ya Abi Hurairah. Qala abait, ya, kata Abi Hurairah, makna dari abaita artinya tidak dipastikan. 40-nya itu 40 hari ataupun selanjutnya. Qalu arba'una syahran. Apakah 40-nya adalah 40 bulan? Qala abait, katanya, ya, tidak ditetapkan. Qala arba'una sanatan, 40 tahunkah? Kemudian kata Abu Hurairah, qala abait, yaitu tidak ditetapkan. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an. Artinya di sini jedanya itu 40, Pak. Apakah 40 hari, 40 bulan, apakah 40 tahun? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air, yaitu air hujan. Fayanbutuna kama yanbutul baql. Maka kemudian manusia yang tadi wafat itu akan bangkit, tumbuh sebagaimana tumbuhnya apa? Tumbuh sebagaimana tumbuhnya apa? Biji gitu ya, atau bibit gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana bibit itu tumbuh, nah ketika dituruni hujan atau air, maka begitulah manusia itu akan dibangkitkan. Qala laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada yang tersisa dari manusia itu, ya, semuanya akan musnah. Ya, bajunya, dagingnya, tulangnya, semuanya akan musnah dan dimakan oleh tanah. Illa marrahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah jasadnya para anbiya. Ya, jasadnya para anbiya dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa idhaman wahidan, katanya, kecuali satu tulang saja yang tidak musnah. Ya. Wa huwa ajabul dzanab, yaitu tulang ekor. Nah, tulang ekor ini, Pak, itu tidak akan pernah dimakan tanah dan sejenisnya. Ya. Dan dari sinilah manusia itu akan dibangkitkan. Wa minhu yarkabul khalqu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, dari tulang ekor manusia inilah kemudian penciptaan itu akan dirakit kembali. Begitu ya. Jadi dari mana? Gitu ya, dari tulang ekor tadi. Fa idza nabata ajaba dzanabi wa 'adatil ajsam kama kanat nufikha fis sur. Jika kemudian, ya, tulang ekor itu kemudian bangkit, artinya ditumbuhkan, maka tubuh pun akan kembali seperti semula, sebagaimana kemudian dia pada tiupan yang pertama ketika seseorang itu ada di dalam rahim. Kemudian di tiupan yang kedua itu an-nafkhatus tsaniyah, ya, fa'adat kullu ruhin ila jasadiha. Maka seluruh ruh nanti kemudian kembali ke jasadnya. Ya. Fata'udul hayati marratan tsaniyatan. Maka kemudian akan ada kehidupan yang kedua. Kama kanat awwalu marrah, sebagaimana kehidupan yang pertama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami, ya, ciptakan di awal, maka kemudian kita akan bangkitkan kembali. Wa'dan 'alaina, dan itu adalah janji yang pasti atas kami. Inna kunna fa'ilin, katanya. Sesungguhnya kami, ya, akan melakukan itu. Ya. Jadi ini bagaimana, ya, hay'ah ataupun cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, ya, oleh Abi Hurairah, gitu. Dan hadisnya juga sahih. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghuralan." Maka manusia itu, kata Rasulullah SAW, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufat. Hufat itu dalam keadaan telanjang kaki, Pak. Ya. Uratan, telanjang bulat. Artinya tanpa pakaian sama sekali. Ghuralan, dan belum dikhitan. Artinya ini bagaimana manusia itu diciptakan. Pernah dalam hadis riwayat yang lain, Aisyah itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau telanjang kayak gitu ya, apakah orang-orang tidak saling melihat antara satu dengan yang lain?" Katanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, pada waktu itu kondisinya lebih dahsyat. Lebih dahsyat, Pak. Buru-buru mikirin apa? Telanjang. Kondisinya lebih dahsyat. Kalau kita umpamakan sekarang ini, bapak lagi di kamar mandi, goyang aja dikit, itu nggak mikir apapun, langsung loncat, betul ya? Ini bagaimana kondisi pada yaumul qiyamah? Ini lebih dahsyat lagi. Makanya kondisi seperti ini, bagaimana kita itu sesungguhnya tidak ada yang kita banggakan kecuali amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada kehidupan yang kedua. Maka bumi yang akan kita tempati pada kehidupan yang kedua, ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa baddalal ardu ghairul ard. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang bukan kita tempati pada sekarang ini. Ya. Maka kemudian kita akan digiring dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah kemudian, dan ini adalah bagian dari al-iman bil yaumil qiyamah. Ini bagian dari iman kepada hari kiamat. Ya. Ini proses bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu bagian iman kepada hari kiamat adalah kita mempercayai adanya tempat di mana kita dikumpulkan, atau disebut dengan mahsyar, atau padang mahsyar. Itu padang tempat di mana kita dikumpulkan, ya, digiring kemudian dikumpulkan di situ. Wa ba'da qiyamu, ya, wa ba'da qiyamin nasi min kuburihim, katanya. Dan setelah manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, yusaqul khalqi ila ardil mahsyar. Kemudian seluruh makhluk itu Allah Subhanahu wa taala giring ke padang mahsyar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasrun alaina yasir. Bagi Allah itu mudah, mengumpulkan begitu mudah, Pak. Kalau kita kan mengumpulkan orang, ya, 1000 aja susahnya luar biasa. Ini seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah. Dzalika hasrun alaina yasir. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, kata Allah Subhanahu wa taala, wa taral ardu barizah, gitu ya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ya. Nah, dalam ayat yang tadi dibacakan, bahwasanya, ya, padang mahsyar itu adalah dari hakikat akhirat. Ya. Wa huwa jama'ahum ilal ardil mahsyar, dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar min amakin ba'athahum ala sifatin mukhtalifah. Adalah sebuah tempat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bangkitkan itu dengan ciri-ciri yang khusus, ya, berbeda dengan apa? Tempat bumi yang kita singgahi, ya, pada sekarang hari ini. Kemudian, ya, al-muallif rahimahullah, Dr. Shalih Fauzan rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bagaimana kondisi manusia pada padang mahsyar.
Beliau mengatakan hunaka yaqiful khalqu wuqufan tawilan. Di sana katanya seluruh makhluk itu semuanya akan berdiri dan berdiam. Ya. Wukuf. Jadi wukufnya enggak sebentar. Kalau kita di Arafah sebentar, Pak. Tapi ini tawilan. Li faslil qadha. Ini adalah waktu sebelum dipersidangkan amal ibadah kita. Ya, sebelum ada qadha, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu, dan waktu menunggu ini adalah kondisi yang amat dahsyat. Wa hum ala ahwalin mukhtalifah katanya. Dan mereka kondisinya, posisinya itu berbeda-beda. Ya, tuhka halahum fil hayatid dunya fatadharu a'malun nasi fala tukhfa ala ahadin minhum. Maka kondisi mereka sebagaimana kondisi mereka di dunia, maka akan nampak amal ibadah mereka di sana. Fala tukhfa ala ahadin, ya, ma'a ma fil mauqif min ar-rahbati wasyiddah. Jadi tidak ada orang pada waktu itu, ya, karena saking sangat menakutkannya, gitu ya, dan sangat menegangkan. Dan mereka karena kondisinya yang sangat, ya, melelahkan, ya, sangat luar biasa. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, matahari itu jaraknya amat dekat, ya, dan wabalagha, ya, dan sampai kemudian keringat mereka, ya, tergantung kepada amal ibadah mereka, begitu. Kemudian fayatlubuna may yashfa'a lahum ila rabbihim liyaqdiya bainahum. Dan seluruh makhluk itu, ya, meminta dan pergi kepada orang-orang nanti disebutkan dalam hadis ini untuk bisa memberikan syafaat agar kemudian Allah Subhanahu wa taala segera, ya, menghisab mereka, memutuskan mereka. Fayadhhabuna ila abihim Adam alaihi salam. Kemudian orang-orang itu kemudian pergi ke Adam, ya, yaitu bapaknya manusia. Kemudian dari Adam itu memerintahkan untuk pergi ke Nuh. Faya'muruhum bidzihabi ila Nuh. Ya, jadi dari Adam pergi kepada Nuh. Karena kalau Adam itu adalah Abul Bashar, sedangkan Nuh alaihi salam adalah Abur Rasul, gitu ya. Jadi awal Rasul, ya. Awal Rasul. Maka kemudian diperintahkan pergi kepada Nuh alaihi salam, dan dari Nuh itu kemudian, ya, diperintahkan untuk pergi kepada Ibrahim alaihi salam sebagai Abul Anbiya. Dan dari Ibrahim diperintahkan kemudian Ibrahim suruh pergi kemana? Kepada Musa alaihi salam. Kenapa kepada Musa? Karena Musa ini pernah bicara dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai taklima. Ya. Kemudian dari Ibrahim, ya, dari Musa wa kulluhum ya'tadzirun, ya, dan semuanya itu beri'tidar, artinya meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu kata Rasulullah, ya, Allah itu sangat murka. Kata Musa, bi anna Allah ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sedang murka semurka-murkanya, dan tidak ada kemurkaan sebelumnya dan juga tidak ada kemurkaan setelahnya. Dan kemudian Musa memerintahkan kepada, ya, untuk pergi ke Isa. Bidzihabi ila Isa alaihi salam. Isa pun sama, ya, tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian kata Isa, anna Allah ta'ala ghadabal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithluh wa la yaghdab ba'dahu mithluh, katanya. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sedang murka, dan kemurkaannya, ya, itu tidak pernah, ya, semurka sebelumnya dan juga setelahnya. Kemudian Isa memerintahkan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fayashfa' bidzalika Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan syafaat, artinya ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'dzanallahu taala, kemudian Allah mengizinkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ya hari perhitungan dan qada ya pada waktu itu kemudian dimulai. Dan ini adalah salah satu ya bagaimana Rasulullah SAW mengakhirkan ya, dari doa-doanya, salah satunya adalah agar bisa memberikan syafaat ya khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu wallahu sari'ul hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab. Jadi setelah menunggu ya hasil penungguan yang begitu amat lama gitu ya, datang ke Adam ya, kemudian dari Adam ke Nuh, kemudian dari Nuh kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian dari Ibrahim alaihissalam pergi ke Musa, dari Musa kemudian juga tidak bisa merekomendasikan, pergi kepada Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ya melangsungkan qada pada waktu itu. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pergi ya di tahtal arsy ar-Rahman, kemudian fasajada, kemudian sujud ya, sujudnya lama sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'syak ya, angkatlah kepalamu, isfa' tu syaffa', maka berikanlah syafaat ya kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Maka kemudian ya al-qadha itu kemudian dijalankan. Dan yang pertama kali dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terakhir tapi dihisabnya duluan, Pak. Jadi enggak ngantri lagi. Tapi hisabnya juga sama, begitu ya. Nah, yang dihisab siapa? Yang dihisab itu adalah orang-orang muslim. Kalau kafir ya, kata orang Arabnya alatul gitu ya, langsung enggak usah dihisab. Tetapi yang dihisab adalah termasuk orang-orang yang beriman muslim, baik pun dia adalah orang-orang munafik ya. Maka masuk dari kategori hisab. Kemudian al-muradu bihadza, yang dimaksud ya dari hisab itu adalah anallaha subhanahu wa ta'ala ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh amal ibadahnya ya, seluruh amal ibadah manusia ketika di dunia. Dan seluruh manusia itu mengakui atas apa yang dilakukan ketika di dunia. Dan tidak ada sedikit pun amal ibadah yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hisab ini, Pak, itu sangat amat ketat dan tidak akan pernah terlewatkan. Ya. Makanya dalam sebuah surat gitu ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, di surat At-Takatsur ya, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu akan dipertanggungjawabkan ya. Fa yauma idzin yus'alu 'anil na'im ya. Jadi pada hari kiamat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini akan dipertanggungjawabkan, yaitu dihisab. Jadi hisab ini amat berat, Pak. Jadi kalau banyak hartanya, banyak nikmatnya, maka hisabnya juga lama. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW makan di rumah sahabat, ya, diberikan kurma, kemudian air. Setelah merasa kenyang, kemudian kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah aku tambahkan ya makanan ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, cukup
Karena yang lebih ini akan dihisab pada hari kiamat. Ya, yang lebih ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hisab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan hisab ini ya, itu berlaku kepada seluruh makhluk. Ya, kepada seluruh makhluk. Ya. Dan wa yaqdi bainahum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah adalah mudah. Dan dalil adanya hisab ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sekali. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 48 kata Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi semuanya ditampakkan amal ibadah kita pada yaumul qiyamah. Dan begitu pula di dalam surat Ghafir ayat 17 kata Allah Subhanahu wa taala, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Jadi tidak ada yang terzolimi ya, sedikit pun. Kalau ada kezoliman di antara manusia, maka Allah akan selesaikan. Begitu ya. Jadi ini adalah yaumul hisab. Jadi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ya akan nampakkan, akan Allah hadirkan seluruh amal ibadah manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Dan yang Allah Subhanahu wa taala hisab ini ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, juga semuanya akan dihisab. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu mri'in hatta yus'alu an arba', katanya. Seseorang itu tidak akan melangkah pada tahap selanjutnya, yaitu pada yaumul hisab, kecuali dia sudah ditanya 4 hal. Gitu ya. Ini hisab. Ya. Dari hartanya, umurnya, masa mudanya, gitu ya. Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika yaumul hisab ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya orang yang beriman pada yaumul qiyamah itu ya, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang baik, artinya diperlakukan dengan baik ya. Jadi ini terkait dengan hisab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ketika hari hisab itu ya, orang-orang kemudian mendapatkan apakah dia termasuk min ashabil yamin dan apakah dia termasuk min ashabil shimal ya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi walaupun sebiji zarrah ya, zarrah itu kalimat ungkapan sesuatu yang paling kecil, Pak. Itu namanya zarrah ya. Jadi yang paling kecil yang kita anggap itu remeh, itu akan diperlihatkan. Makanya kemudian dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah amalan-amalan yang kita anggap remeh, Pak, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya, memperhatikan mengambil sesuatu yang yu'zi, sesuatu yang membuat kotor masjid itu ya. Itu pada yaumul qiyamah kata Rasulullah, itu dia akan mendapatkan, melihat pahalanya itu begitu amat besar. Kecil, Pak. Kita ambil ada sampah di masjid, nah itu akan kita lihat ya pada hari kiamat padahal remeh, gitu ya, padahal apa? Remeh. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu amat besar.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan pada yaumul hisab, seluruh orang yang melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan, ya, kullu amilin amalahu wala majalul lil inkar, katanya. Tidak ada tempat untuk membantah. Ya. Kenapa? Karena pada waktu itu, ya, baik lisan kita semuanya akan ditutup. Ya. Tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah watantikul jawarih bima kasabat, katanya. Dan yang akan berbicara itu adalah anggota tubuh kita, ya, yang akan berbicara. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 4. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi di sini kata para ulama, yang tuhaddits itu adalah al-ard, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang tuhaddits, yang bicara itu adalah al-jawarih, adalah anggota tubuh. Maka bumi yang kita pijak ini, ya, di mana kita ini? Bumi Panggung Rawi, gitu ya. Itu tuhadditsu, katanya. Yauma idzin, pada hari kiamat itu akan berbicara. Makanya kenapa kita disunnahkan kalau sholat sunnah itu berpindah, ya. Kenapa? Karena bumi yang kita jadikan tempat sholat itu akan menjadi saksi. Ya, begitu sunnahnya, gitu. Berpindah dari satu tempat ke tempat itu dalam rangka apa? Menjadi saksi kita pada yaumul kiamah. Di mana bumi yang kita pijak itu minimal disitulah kemudian pernah kita sujud, ya, di tempat itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Yasin ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yaum nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kata Allah, ya, mulut-mulut mereka itu akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara, ya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan menjadi saksi sebagaimana yang mereka lakukan di dunia. Ya. Makanya ini sebuah posisi yang amat-amat, ya, amat-amat sangat menakutkan. Fal mauqifus syadid, katanya. Oleh karena itu, ya, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar peristiwa-peristiwa demikian itu sering kita jadikan muhasabah. Makanya kata Rasulullah, al-kayyis itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Mandana nafsahu, barang, ya, jadi orang yang menahan ataupun, ya, mencegah nafsunya, gitu ya, menahan nafsunya dan mengerjakan atau beramal, ya, persiapan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak angan-angannya. Jadi angan-angannya kita kan banyak, Pak, ya kan? Pengen ini, pengen itu, dunia. Ya. Tapi orang yang kayis, orang yang cerdas itu nafsunya ditekan, ya, yang kemudian dia mempersiapkan amal ibadah untuk kematian. Dan orang yang lemah, artinya kalau dia cerdas ini nggak cerdas, gitu ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak angan-angan. Ya. Nah, ini terkait dengan yaumul hisab. Makanya sebelum kita dihisab di hadapan Allah, maka kira-kira kita muhasabah, ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kira-kira kita gunakan untuk apa? Untuk ibadah atau banyak, ya, untuk maksiatnya. Nah, ini bagian dari apa? Rangkaian iman kepada yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang yang terzolimi di dunia ini, jangan khawatir, karena ada masih yaumul hisab. Ya. Makanya orang-orang yang zalim mengambil hak orang lainnya, jangan merasa bangga. Maka antum termasuk orang-orang yang merugi, kata Rasulullah. Ya kan? Pernah ditanya Rasulullah,
kepada para sahabat menanyakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Apa kata para sahabat? Setahu kami orang yang bangkrut itu apa? Man laisa lahu dinar wala dirham. Orang yang nggak punya dinar sama dirham, Pak, nggak punya duit, kata para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat, orang yang bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa sedekahnya banyak, Pak, tapi kata Rasulullah, faqad syatama hadza, dia telah mencaci maki si fulan, wa zulima hadza, dia telah menzalimi si fulan, wa duriba hadza, dia telah memukul si fulan, wa ukhidha min hasanatih, diambil dari kebaikan-kebaikan salatnya, puasanya, sedekahnya, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Sampai kalau seandainya kebaikannya sudah habis, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi diambil kemudian ditimpakan kepadanya, sampai kemudian Allah mencampakkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, ini hisab. Jadi hisab itu pasti dan tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan, ya, kebaikan sedikit pun itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ataupun ganjarannya. Kemudian salah satu bagian dari iman kepada yaumul qiyamah adalah al-haud, yaitu telaganya, ya, telaga Rasulullah SAW, ya, disebut dengan al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-haud itu, kata beliau, mauridun azimun, ya, adalah sumber, ya, sumber air yang besar, Pak. Jadi bukan hanya telaga yang sedikit, ya. Bayangkan umatnya Nabi Muhammad ini berapa, ya, berapa miliar begitu. Nah, yang bisa minum itu cuman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Ini kita dalam keadaan haus, Pak. Bayangkan ketika itu matahari amat dekat, ya kan? Dan ini kondisi yang luar biasa, ya. Dan yang bisa minum itu cuman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, illa man khalafa hadiyuhu wa badala ba'dahu, kecuali orang-orang yang menyelisihi hidayah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengganti syariatnya Rasulullah SAW. Mereka nggak minum, nggak ada jatah, ya. Makanya bagaimana kita penting, ya, untuk ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haud ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Wa man syariba fala yazma'u minhu abada." Kalau udah minum nggak pernah merasakan haus. Kira-kira minuman apa itu, Pak? Nggak ada, ya. Jadi minumannya itu kalau sudah minum itu tidak akan pernah merasakan haus. Masya Allah. Ini padahal fase berikutnya masih ada nih, ya kan? Belum mizan, belum sirat, tapi kita ketemu haud. Ya. Makanya sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Ma wa huwa baina dhahrani ashabahu inni 'alal haudi." Ya. Jadi Rasulullah SAW di antara punggungnya para sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, "Inni 'alal haud," katanya, saya ini menunggu umatku itu di telaganya Rasulullah SAW. "Antaziru man yuraddu alayya minkum," ya. Dan saya menunggu mereka, ya, orang-orang yang menginginkan aku. Makanya ketika dalam riwayat hadis yang lain, Pak, ya, ketika menceritakan tentang fadilah keutamaan orang yang berwudu, ya kan,
Di situ Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau nanti membedakan umatmu dan bukan umat itu dari mana? Kan banyak Pak pada waktu itu. Ini kata istri Rasulullah SAW. Ya. Bahwasanya umatku, kata Rasulullah, itu akan nampak di tangan-tangan mereka, di wajah-wajah mereka, itu cahaya gurron muhajjalin, sisa dari air wudhu Pak. Jadi sisa air wudhu kita ini kelak pada hari kiamat itu cahaya, bercahaya. Ya. Jadi nggak ada listriknya begitu ya, tapi bercahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Wa man arada ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang hendak untuk memperpanjang cahaya tersebut, lakukan. Dan itu adalah menandakan ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama menjelaskan dalam hadis ini cara memperpanjangnya gimana. Yang pertama kata Rasulullah, kata para sahabat, kalau sehabis wudu jangan diusap. Ya Pak ya, jangan Pak? Diusap pakai handuk. Ya. Makanya sebagian ulama menghukumnya apa? Makruh begitu. Kalau mau ngusap dengan tangan. Dan juga jangan dicipratkan. Biasanya kalau kita habis wudhu gitu ya, tapi diusap supaya meresap. Kemudian yang kedua, maksud dari ayyutila ghurratahu itu adalah dengan sering-sering menjaga wudhu. Kalau batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Nah, al-muhafadhah 'alal wudhu itu termasuk al-italah 'alal wudhu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.